Kalau ditanya ada artinya apa enggak, kayaknya nggak ada sih. Pancasila kali ya, liman. Apal nggak Pancasila bro? Apa? Apal Pancasila nggak bro? Hafal dong. Pancasila. It's your boy Brodify. Welcome to RSA Tattoo Story. Berapa banyak tato? Kurang lebih 20 tato sih selama ini. Tato pertama di lengan belakang, angka kelahiran. Kenapa akhirnya memutuskan tato? Sebenarnya pengennya udah lama dari SMP, karena kebetulan banyak banget teman-teman yang tato, terus juga beberapa jadi tato artis juga. Dari SMP sering nemenin sama main ke studio tato, terus tapi akhirnya memutuskan untuk tato di 2019 awal. Keluarga akhirnya tahu, responnya kaget tapi yang diem gitu sih, nggak yang marah atau sampai diajar gitu, nggak. Setelah tato pertama, tato di rusuk ada di sini. Itu tato sebenarnya tulisan typography gitu, pakai font Jepang tapi artinya Japanese sebenarnya. Satu karena aku orang Jawa, wong Jawa. Terus kenapa pakai font Jepang, karena menurutku font Jepang unik aja sih, bentuk-bentuknya itu unik aja. Setelah tato kedua, tato berikutnya tuh bintang kayak. Nah kebetulan si tato bintang ini pas nato tuh kebetulan lagi mabuk, jadi tapi pengen ditato, terus temanku yang nato sama aku kebetulan lagi sama-sama teler tuh. Ya udah bebas tato apa aja, yang penting keisi lah belakang gitu. Kalau ditanya ada artinya apa enggak, kayaknya nggak ada sih. Pancasila kali ya, liman. Apal nggak Pancasila bro? Apa? Apal Pancasila nggak bro? Hafal dong. Pancasila. Habis bintang macan. Macan tuh sioku macan kebetulan. Banteng nih karena aku ada di salah satu partai. Enggak. Banteng zodiak sih. Habis tato macan, tato ini angka-angka, sebenarnya kode kota ya. 0298 Salatiga, aku lahir di Salatiga. 024 aku besar di Semarang. 024 itu Semarang. Sekarang di Jogja 074. Mungkin nanti kalau bakal stay di kota yang lain juga mungkin bakal aku tambah sih ini. Tuh tulisan Arab tuh berapa? Oh, ini tulisan Arab. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya. Ini Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi Muhammad ceritanya. Salah satu sosok yang aku idolain juga sih beliau. Atasnya ini sebenarnya karena aku ngefans banget sama Rakim, terus Rakim ada di satu organisasi gitu. Terus kebetulan sempet ngulik-ngulik juga di organisasinya. Nggak tahu akhirnya ya karena ngefans aja sebenarnya sama Rakim, akhirnya tato ini. Organisasinya tuh 5%. 5%. Oh 5%, oh iya. 5%. Jadi kamu termasuk orang religius ya bro? Sometimes. Sometimes. Ya kalau lagi sholat kan religius kan, Iya. kita harus religius gitu. Pendapat tentang tato Arab sebenarnya bebas sih, karena tato kan kesenangan ya. Maksudnya kalau ya bebas orang mau tato apa aja, walaupun sebenarnya emang mungkin di agama Muslim memang dilarang bukan dilarang bertato, tapi mungkin dilarang menyakiti diri sendiri kali ya. Ya dilarang lah pokoknya. Tapi ya selagi kita seneng, terus itu nggak mengolok-olok agama. Seberapa pengaruh Uteng buat Brodify? Uteng lumayan berpengaruh dari experience aku di musik, khususnya di hip hop.
banyak ngasih influence lagu, terus nulis. You on the mic. Wu-Tang ini ada tato Jawa. Ini sebenarnya artinya masih bersangkutan sama Wu-Tang juga, artinya krim. Oh, Tapi pakai aksara Jawa. Tasnya ada truk. Ya ini kayak nge-represent aja, maksudnya aku seneng skate juga. Terus ini ada sarung tinju melepuh gitu. Yang nato namanya BGM Rhyme, itu teman-teman skate juga. Dia tato artis juga. Shout tuh Brahma. Merah nih ada Mabondo, brandku sih sebenarnya. Terus ada mikrofon terakhir di punggung sih. Tulisannya loyalty. Harapan sih sebenarnya kayak semoga bisa jadi orang yang loyal aja untuk semua lingkungan, teman-teman, saudara, apapun, siapapun. Terus kalau dilihat kan berarti tatonya Brody ada yang realis, ada yang drawing. Ya, Itu apakah memang konsepnya gitu atau tidak dikonsep atau gimana? akhirnya nggak ke konsep, tapi akhirnya ya natural aja sih. Selama ini nato pengennya apa, tapi yang pasti yang aku konsep warnanya sih. Aku cuma pakai warna hitam sama merah paling kalau yang warna. Black and grey tipis-tipis ya, kebanyakan hitam sih. Tapi paling kalau yang berwarna cuma pakainya merah, selain itu enggak. Sama kalau untuk yang filosofis sebenarnya balik lagi sama orang yang ditato sih. Tapi kalau menurutku mungkin nggak harus setiap tato punya arti filosofis, karena kalau aku karena ya mungkin sempet ditato pas keadaan nggak sadar. Tapi yang penting tatonya tuh bagus aja. Rusuk sih. Jadi waktu itu siang hari lah pokoknya. Siang hari mau tato udah sampai studio, ternyata studio temen tuh mati lampu. Padahal gambar tuh udah jadi setengah. Mau nggak mau kan harus diterusin tuh. Nah kebetulan samping studio ada coffee shop punya temen juga. Akhirnya diterusin di situ. Tapi karena di indoor tuh banyak orang customer lagi banyak, akhirnya tatonya di luar di space yang outdoor. Itu bayangin aja siang-siang, kurang lebih jam 1 siang lah, ditato di coffee shop banyak orang. Terus rusuk kan lumayan ya, maksudnya itu experience pertama juga ditato di rusuk. Jadi campur aduk, rasanya kayak geli, sakit, jadi kejang sampai kayak orang kejang diliatin orang banyak gitu. Lumayan konyol sih. Tapi seru. Berarti paling sakit itu ya, Pak? Paling sakit akhirnya bukan rusuk sih, punggung terakhir tuh. Sakitnya masih bisa ketahan, tapi di punggung tuh mungkin karena lama juga, 4,5 jam kurang lebih. Terus pas sampai bagian tengah itu lumayan yang nahannya ekstra effort sih. Tapi selesai dalam 1 hari ya? Sesi? Ya, 1 sesi. Tato yang paling berkesan, tato pertama sih. Kenapa yang berkesan tato pertama? Karena itu sebenarnya nggak sengaja juga nemenin temen nato. Posisinya lagi bulan puasa, jam-jam mau sahur gitulah. Terus sebelum sahur udah selesai. Kebetulan karena studio punya temen, akhirnya ya udah nongkrong sampai akhirnya siang ada yang nato lagi. Kebetulan temen juga yang nato, terus sambil lihat video di studio kan ada TV gitu ya. TV itu juga ngeplay video-video tato gitu loh. Terus kok makin lama makin pengen ya kira-kira nato apa. Tapi masih ragu sebenarnya waktu itu. Terus tiba-tiba teman gue yang si tato artis tuh nanya, sekalian tato nggak gitu. Mikir udah sekalian tato aja. Siang-siang bulan puasa. Dan maksudnya nggak kepikiran bahwa aku hari itu mau tato. Nggak kepikir juga kalau mau tato apa enggak tuh nggak. Akhirnya ya gara-gara ditanya terus teman-teman, lo tato aja, tato nggak, tato aja tuh, ya wis tato lah. Jadi tanpa pikir panjang ya? Soalnya kayak sebelumnya udah pengen juga kan, tapi akhirnya ya udahlah. Kebetulan pas bulan puasa. Berkah lah. Tato yang disesalin juga ada nggak, Bro? Tato yang disesalin kebetulan nggak ada sih, nggak ada yang disesalin. Pesan untuk orang yang mau tato? Pesan buat orang yang belum punya tato terus yang mau tato,
Kalau ragu mending nggak usah, karena nanti akhirnya urusannya kompleks. Lingkungan kita kan masyarakatnya masih tabu ya, kadang masih tabu sama tato. Jadi kalau yang masih ragu mending nggak usah. Tapi kalau emang yang udah bener-bener siap mau ditato, udah bener-bener tekadnya bulat buat ditato, bertatolah secara baik dan bertanggung jawab.